Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan PBNU netral di pemilu 2024. Namun kecurigaan publik soal mobilisasi dukungan terhadap paslon tertentu masih muncul. Lalu bagaimanakah komitmen netralitas PBNU di pemilu 2024? Kita akan segera membahasnya bersama cendekiawan NU Profesor Nadir Syah Hussein. Dan sebelumnya kami juga telah berupaya mengundang pihak PBNU, namun berhalangan. Kita akan langsung sapa kepada Gus Nadir. Selamat malam, Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Baik, Gus Nadir, kita berbicara mengenai wawancara Anda di Metro TV pada pekan lalu. Anda pernah mengungkapkan meminta forum, Konbes, dan Harlah NU agar PBNU menyatakan netral di Pilpres 2024 ini. Namun kan nyatanya tidak ada pernyataan resmi soal pemilu. Nah, apakah menurut Anda sikap PBNU selama ini sudah cukup? Sudah ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PBNU atau harusnya ada pernyataan yang lebih tegas? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi pernyataan dari PBNU selalu istiqomah menyatakan netral. Jadi tidak ada hal yang baru dari pernyataan itu. Yang dipersoalkan bukan pernyataan resminya, tetapi kenyataan di lapangan. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika PBNU minggu lalu menonaktifkan sekitar 60-an pengurusnya yang dianggap terlibat mencalonkan diri di Pileg maupun terlibat dalam tim ses Pilpres, itu sudah sangat-sangat terlambat. Ini sudah tinggal berapa hari lagi, dalam hitungan hari kita akan melaksanakan Pilpres tanggal 14 Februari nanti. Masa kampanye sudah lama dimulai. Tetapi ketika muncul desakan dari publik dan ramai viral soal netralitas PBNU, baru kemudian keluar SK itu. Bahkan SK itu pun keluar setelah acara harlah harlah dari Muslimat, di mana Mbak Hovifah sebagai tim ses saat itu. Jadi bukan keluar sebelumnya. Nah, begitu juga masalah Pak Erick Thohir yang kemudian minggu lalu sempat kita bahas di Metro TV juga. Itu baru belakangan kemudian dinonaktifkan. Jadi sudah sangat terlambat. Nah, kemudian juga pernyataan dari Gusmus selaku Mustasar PBNU yang tadi sempat kita dengar bersama, ketika beliau ketar-ketir, itu juga menunjukkan ada something wrong, ada persoalan antara yang dinyatakan secara resmi dengan apa yang terjadi di belakang layar. Itu yang kemudian selama ini saya ungkap ke publik untuk menjadi koreksi internal dan menjadi perbincangan publik. Oke, artinya dengan menurut Anda kenyataan di lapangan dengan pernyataan resmi PBNI ini kenapa kemudian kontradiktif seperti itu? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua, Mbak Fitri. Misalnya saja, sejumlah nama yang dinonaktifkan, tidak ada nama Sekjen Saifullah Yusuf. Gus Ipul tidak dinonaktifkan. Padahal sejumlah pernyataan Gus Ipul sangat berbau politis. Misalnya saja, hari ini kita mendengar bagaimana relawan Gus Ipul di Tuban itu melakukan gerakan secara masif mendukung paslon tertentu. Begitu juga beberapa pernyataan dari Gus Ipul yang melarang memilih paslon tertentu ataupun mendukung satu putaran yang jelas-jelas mengarah kepada paslon tertentu, itu selalu dimentahkan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai pernyataan pribadi, tapi tidak dinonaktifkan. Nah, ini jadi persoalan. Gitu. Jadi kalau memang istiqomah, konsisten, netral, saya kira orang pertama yang harus dinonaktifkan ya Sekjen PBNU Gus Ipul. Baik. Gus Nadir, mengenai narasi ataupun pernyataan satu putaran dari Gus Ipul, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan lengkap dari Gus Ipul berikut ini. Bisa satu putaran. Kenapa? Karena di samping lebih efisien, yang kedua nanti itu memasuki bulan puasa gitu. Itu cuma harapan. Selebihnya tentu yang punya hak adalah para pemilih. Tapi ini hanya sekedar harapan. Kalau puasa udah selesai, pilot dan pilpres kan nanti enak sekali kita gitu. Siapapun lah harapannya itu. Gus Nadir, tanggapannya? Ya, saya kira ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena konteks politiknya adalah ada gerakan yang sangat masif dari paslon tertentu untuk memaksakan terjadinya satu putaran. Dan ini ternyata itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ketika relawan Gus Ipul bergerak mendukung paslon 02 yang selalu ingin satu putaran. Nah, jadi ada kesinambungan antara apa yang terjadi di belakang layar dengan apa yang terungkap di publik belakangan ini. Semuanya semakin menguatkan, Mbak Fitri, bahwa terjadi
pertanyaan mengenai netralitas. Apalagi alasannya terus terang alasan yang cukup tidak masuk akal, yaitu karena bulan puasa. Memang ada apa dengan bulan puasa? Kita melakukan aktivitas biasa, bahkan Rasulullah pun dulu pernah berperang di bulan puasa. Jadi Baik. tidak ada sebetulnya persoalan yang mendesak dan penting kalau harus memaksakan satu putaran gitu. Oke, Nah, baik Gus jadi ini Nadir. yang saya kira menjadi Oke. pertanyaan. Oke, Gus, tapi Gus Ipul juga mengamplifikasi narasi nih mengenai imbas dari pernyataan Anda, justru banyak pengurus NU yang mendukung 02. Tanggapannya? Nah, itu logika yang dijungkir balikan. Para santri NU, Mbak Fitri, itu sangat terlatih dalam ilmu mantik, ilmu logika. Dan terus terang, pernyataan Gus Ipul yang menyalahkan saya membuka ke publik sehingga membuat pendukung Ketua Umum dan Rois Am serta pendukung Gus Ipul sendiri untuk melakukan gerakan masif pendukung 02 akibat pernyataan saya, itu terus terang logika yang dijungkir balikan. Ada arahan terlebih dahulu, saya ungkap ke publik, itu kan sama dengan ketika ada copet di pasar, saya kemudian berteriak, hati-hati ada copet, kemudian ketika copetnya ditangkap, dia menyalahkan saya. Lah karena saya dianggap copet, ya saya nyopetnya sekalian. Jadi ketika sudah diungkap di publik bahwa terjadi gerakan masif mendukung paslon tertentu, sekarang dikatakan, lo gara-gara saya justru terjadi dukungan itu. Nah ini kan logika yang jungkir balik, yang tidak bisa diterima oleh semua santri NU yang pernah belajar ilmu mantik, ilmu logika, cara berpikir yang sahih, yang lurus dan jernih. Oke, tapi dari sepengetahuan Anda, dari pantauan Anda, apakah saat ini masih ada upaya untuk memobilisasi dukungan ke capres tertentu di PBNU? Oh sangat masif. Semua dirasakan. Saya banyak mendapatkan jalur pribadi ya, WhatsApp maupun DM di medsos, laporan dari berbagai pihak, termasuk dari pengurus-pengurus apakah itu PBNU ataupun PWNU, para Roy Surya, para ketua PWNU. Hanya mereka tidak berani bicara, tapi mereka menyatakan secara masif itu terjadi. Bahkan saya sampaikan tadi, relawan Gus Ipul sendiri di Tuban mengatakan ini ada salam dari Gus Ipul, Sekjen PBNU dan Bendahara PBNU Gus Gufron untuk mendukung 02. Nah ini namanya kan bukan lagi pernyataan pribadi, ini sudah membawa jabatan dan nama lembaga. Oke. Tapi ini terjadi dan didiamkan. Nah ini yang saya kira menjadi persoalan, Mbak Fitri. Kalau memang komitmen netralitas PBNU itu tegas, dan kalau memang tegas dari awal, tidak akan membuat seorang mustasar sekali bergusmus ketar-ketir. Khawatir jangan-jangan apa yang diberikan arah di belakang layar disampaikan pula secara resmi di Kombes kemarin. Nah Oke. untunglah ada tokoh sekali bergusmus yang mencoba menyentil dengan gaya guyonnya, gaya khas NU kepada Rois Am dan kepada Ketua Umum. Dan ini Oke. menjadi sangat viral dan semakin menguatkan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, baik Gus Nadir. Nah, mengenai pernyataan dari Gusmus, kita juga akan kembali menyimak bagaimana sebetulnya pernyataan lengkap dari Gusmus berikut ini. Ketir-ketir, ya bahasa Indonesia ini ketir-ketir apa? Ya, ketir-ketir ini. Saya ketika ketua umum pidato, Rois Am pidato, ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku niat begitu nyebut pilpres saya terus keluar gitu. Soalnya itu bukan urusannya NU itu. Memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia, bukan memenangkan capres. Gus Nadir, hitam putih netralitas PBNU dan dampaknya di Pilpres 2024 menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira pernyataan dari Gusmus tadi sudah sangat jelas mengatakan bahwa tugas Nahdlatul Ulama sebagai perekat bangsa, dan juga tadi Pak Jokowi sudah mengakui sumbangsi NU untuk menjaga NKRI adalah memenangkan Indonesia. Itu ditegaskan kembali. Kalau kemudian PBNU terlibat di belakang layar untuk memenangkan paslon tertentu, bahkan ikut memaksakan satu putaran, saya kira akhirnya warning atau peringatan dari Gusmus tadi menjadi kenyataan bahwa PBNU malah memenangkan capres, bukan memenangkan Indonesia. Dan ini akibatnya nanti PBNU akan dipandang menjadi partisan, maka semua gerakan PBNU dalam politik kebangsaannya dan begitu juga fatwa-fatwa PBNU itu kemudian akan dibaca oleh masyarakat sebagai bagian dari kelompok tertentu. Dan ini berbahaya, Mbak Fitri, karena NU bukan partai politik, NU itu adalah bagian dari civil society, masyarakat sipil, di mana kemudian
kerja-kerja keumatan, kerja-kerja kebangsaan masih banyak yang harus menjadi perhatian dari PBNU. Karena Oke. itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Mus tadi dengan caranya kekhasan beliau itu mengkritik dan menyentil PBNU dan kita semua sebagai warga NU untuk kembali kepada khitoh, kepada garis perjuangan NU, yaitu kerja-kerja keumatan, kerja-kerja kebangsaan untuk memenangkan Indonesia dan Oke. mengayomi semua pihak yang berlaga di Pilpres ini. Saya kira Oke, itu arti baik. penting dari pernyataan Gus Mus tadi, Mbak Oke, Fitri. baik. Tapi Gus Nadir, bagi publik sendiri, mungkin bagi warga NU, bagaimana sebetulnya membedakan antara ini merupakan pernyataan pribadi atau memang berbicara sebagai bagian dari PBNU? Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan. Kalau sudah dinonaktifkan, maka jelas apapun pernyataan dari Sekjen PBNU misalnya ataupun pengurus lainnya itu merupakan pernyataan pribadi. Tetapi ketika masih menjabat, tidak dinonaktifkan dan berkomentar yang sangat spesifik mengenai hal-hal yang menjadi wacana publik dan terkait dengan paslon tertentu, maka sulit kita untuk memisahkan antara pernyataan pribadi atau tidak. Nah, begitu juga kemudian ketika bicaranya di dalam rangkaian acara Konbes, sulit sekali lagi untuk menyatakan itu sebagai pernyataan pribadi gitu. Karena itu saya kira tidak perlulah kita bersilat lidah gitu ya. Tidak perlulah kita kemudian berretorika seolah-olah ini pernyataan pribadi, tapi padahal dibaca itu adalah pernyataan Sekjen PBNU, masih Oke, membawa nama lembaga. Dan ini saya baik. kira menjadi perhatian kita bersama. Kalau ini terus dibiarkan, pernyataan-pernyataan Gus Ipul yang berbau sangat politis dibiarkan oleh ketua umum, maka paling tidak publik akan mengatakan bahwa ternyata diam-diam ketua umum menyetujui apa yang disampaikan oleh Gus Ipul itu. Dan ini semakin meyakinkan kepada publik bahwa ternyata di belakang layar PBNU menjadi tidak netral. Oke, tapi kita semua berharap tentunya ada komitmen netralitas dari PBNU di pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Gus Nadir telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.